Ya, semuanya shalom, selamat pagi. Belum, kurang semangat, shalom. Hari ini hari terakhir loh, harus semangat. Sekali lagi, shalom. Gitu dong. Ini hari terakhir kita, setelah ini katanya Pak minta libur, enggak ya? Setelah ini kita agak sedikit kendor otaknya. Tapi sebelum kita mengawali hari ini, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan menganugerahkan segala yang baik atas hidup kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya hari ini pun kami akan jalani penuh sukacita karena Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan. Hari terakhir ujian ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan melimpah atas kami. Kami awali dengan persekutuan kami bersama-Mu Tuhan. Kami awali dengan peribadahan kami. Setiap ujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengarkan, biarlah membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, Pak Ibu undang semuanya bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Yang bahagia harus semangat memuji Tuhannya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk temanmu, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Ada yang dapat memisahkan. Kita angkat pujian ini dari awal. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan lagi yo. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan
Silakan duduk kembali. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Tuhan, sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan katakan ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri. Sebab tak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Sama-sama katakan selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dari setiap kekurangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami dengarkan, kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama satu firman Tuhan dengan tema yang baru. Karena ini sudah masuk ke bulan yang baru. Bulan apa ini? Ayo. Ya, bulan Juni. Kalau setelah Juni itu Juli. Nah, biasanya kalau bulan Juni, Juli itu berarti waktunya apa itu? Dari kelas 3 jadi kelas 4, kelas 4 jadi kelas 5 gitu. Naik kelas ya. Kalian yakin kalau naik kelas? Oh ya? Wah, yakin. Bu Prima aja gak yakin itu kalau naik. Bu Prima tetap di kelas 4 nanti, lihat aja. Ya.
Iya, firman Tuhan tema bulan ini adalah belajar dan meneladani kepemimpinan Rut. Siapa yang kenal Rut? Coba angkat tangan, Mbak Ipung lihat dari sini. Oh, itu ada yang bisik-bisik, Rut itu nama mamaku gitu katanya itu. Ya, nama mamanya siapa yo? Ya, ini Rut, bukan Rut yang ada di Jombang, tapi Rut yang ada di Alkitab. Meneladani kepemimpinan Rut. Coba buka semua Alkitabnya yuk. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah, semua ini berawal dari sini, dari hari ini, yaitu meninggalkan Bethlehem. Jadi kisah Rut ini diawali dari sini. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, Pak Ipung beri tema hari ini meninggalkan Bethlehem. Jadi ini awal dari segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kitab Rut. Pak Ipung bacakan, kalian perhatikan ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kisah Rut ini diawali dari perjalanan keluarga Elimelek yang pindah dari Israel ke Moab. Gara-gara apa tadi? Ngapain Elimelek, istrinya dan dua anaknya tadi pindah ke Moab? Karena di Israel terjadi kelaparan, betul. Karena di Israel terjadi kelaparan, maka mereka mencari penghidupan di tempat yang lain, di Moab. Mereka berusaha untuk memperbaiki nasib. Kenapa? Karena di Israel terjadi kelaparan. Yang namanya kelaparan itu artinya ladang tidak menghasilkan apapun. Setiap pohon-pohon yang ditanam tidak menghasilkan buah. Rumput pun mengering, sehingga benar-benar gak ada yang bisa dimakan di Israel. Ini memaksa Elimelek, istrinya juga kedua anaknya ini pindah ke Moab. Nah, sesampainya di Moab inilah semua peristiwa itu terjadi. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, setelah mereka meninggalkan Bethlehem ini, Israel, mereka pindah ke Moab. Beberapa waktu kemudian, bapak Elimelek ini meninggal. Berarti tinggal siapa yang hidup di Moab tadi? 4 orang. Elimeleknya meninggal. Tinggal Naomi dan 2 anaknya. Nama anaknya tadi siapa? Mahlon dan Kilyon. Semuanya fokus dulu sebentar ke Pak Ipung. Nulisnya nanti aja. Jadi tinggal Naomi, Mahlon, dan Kilyon. Nah, karena Naomi tinggal dengan 2 anaknya laki-laki, beberapa waktu kemudian karena anak-anaknya ini udah waktunya menikah, maka anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama menikah dengan perempuan Moab yang bernama
Orpa. Yang kedua menikah dengan perempuan Moab yang bernama Ruth. Nah, dari Ruth inilah kita mau belajar tentang kepemimpinan. Ternyata nanti kalau kamu baca selanjutnya itu, gak lama kemudian setelah Naomi tinggal dengan kedua anaknya, lalu dua anaknya menikah, ini kedua anaknya juga meninggal. Artinya apa? Tinggal ibu Naomi, Orpa, dan Ruth. Ini dua menantu. Kasihan ya. Tinggal perempuan-perempuan semuanya ngumpul di situ, janda-janda semuanya. Suaminya meninggal semuanya. Makanya kalau kamu nanti mendengarkan firman Tuhan ini, seri Regi yang berikutnya, nanti ada episode di mana waktu Naomi pulang, itu Naomi tidak mau dipanggil dengan sebutan Naomi. Kenapa? Naomi itu artinya menyenangkan. Tapi dia nggak merasa hidupnya itu menyenangkan. Sehingga waktu orang di kampung halamannya manggil dia, Naomi kah kamu? Gitu kan, karena panggiling udah berapa tahun gak ketemu. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Tahu arti Mara? Bukan marah loh ya. Mara itu artinya pahit. Dia mau dipanggil pahit. Kenapa? Karena hidupnya pahit. Pergi ke Moab maunya memperbaiki nasib, malah hancur semuanya. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Dia tinggal hidup dengan menantu-menantunya, yang akhirnya nanti menantunya yang satu kembali ke Moab, yang satu ini, yang Ruth ini nanti yang ikut Naomi. Nah, dari Ruth ini berapa hari ke depan, sekitar 2 minggu ke depan, kita akan belajar kepemimpinan Ruth, bagaimana dia pandai mengelola emosinya, pandai mengelola hati pikirannya supaya match ketika menyelesaikan setiap persoalan. Itu penting banget. Kita mau belajar dari Ruth. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Yuk tutup Alkitabnya semua. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengarkan sekalipun cukup singkat, kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami setiap ayat demi ayat, setiap kalimat demi kalimat, sehingga kami semakin mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup seperti Ruth Tuhan. 1 bulan ke depan kami mau belajar tentang Ruth ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tiba saatnya kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.